Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali pagi hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat renungan singkat yang akan memberikan kepada kita kekuatan di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan kami ya Bapa, agar setiap firman yang boleh kami dengar berkuasa atas hidup kami dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Obadja 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita beri judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah keruntuhan akibat kesombongan. Kita pernah mendengar kisah tentang kapal Titanic yang terjadi di tahun 1912. Itu adalah salah satu contoh nyata keangkuhan manusia yang membawa petaka, di mana keyakinan yang berlebihan pada kecanggihan teknologi yang mereka klaim tidak bisa menenggelamkan kapal, bahkan Tuhan sekalipun. Saudaraku, mengabaikan keselamatan. Tragedi ini dipicu oleh human error. Kecepatan tinggi dan peringatan gunung es yang diabaikan menewaskan lebih kurang 1.500 orang. Saudaraku, Tuhan yang memiliki kehidupan ini dan Tuhan juga yang mengangkat hidup manusia. Lewat perkataan inilah Nabi Obadja mengingatkan orang-orang Edom karena mereka menganggap dirinya hebat dan merasa tidak mungkin bisa dikalahkan dan dihancurkan. Mereka begitu bangga atas kota-kota benteng mereka yang terletak di atas gunung yang tinggi, yang dirasa tidak mungkin bisa digapai oleh musuh-musuh mereka. Karena kesombongan mereka itulah, maka Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka dan menurunkan mereka agar mereka sadar manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali sifat sombong muncul karena merasa lebih unggul, lebih hebat, dan sering juga dipicu oleh kelebihan. Bisa saja kelebihan secara materi, jabatan, ataupun kekuasaan. Bisa juga ilmu pengetahuan atau dari keturunan.
Bahkan saudaraku, ketaatan beribadah yang tidak dibarengi dengan kerendahan hati pun dapat menimbulkan kesombongan para hamba-hamba Tuhan jika seseorang merasa paling suci atau benar sendiri. Lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk bisa lepas dari kesombongan. Yang pertama adalah menanamkan sifat kerendahan hati melalui kesadaran bahwa segala berkat-berkat yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, kita harus meneladani Kristus yang memiliki sikap rendah hati, mengambil rupa sebagai hamba seperti yang tidak dapat mencari kehormatan sendiri, melainkan menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Selanjutnya, kita harus membangun relasi dengan Tuhan melalui berdoa, agar setiap perjalanan hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan akan meneguhkan hati kita berjalan di jalan terang kasih Tuhan, di mana kaki kita ini tidak akan lagi tersandung dan tidak akan jatuh. Saudaraku, Allah menentang orang-orang yang sombong atau angkuh. Ayat ini menegaskan bahwa keangkuhan hati adalah dosa serius yang mengundang hukuman Allah. Renungan hari ini adalah teguran untuk memeriksa hati kita masing-masing agar tidak merasa kita paling hebat, terutama saat hidup kita terasa nyaman-nyaman saja. Saudaraku, kesombongan akan membawa penipuan diri sendiri dan kejatuhan keamanan sejati, bukan pada kekuatan fisik atau harta atau jabatan, melainkan kerendahan hati di hadapan Allah. Orang yang rendah hati menghargai orang lain. Bagi orang yang rendah hati, dia pasti akan disukai dan dihormati oleh orang lain, dan hidupnya pun berkenan di hadapan Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa kesombongan tidak disukai oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang dan hamba yang rendah hati, agar kami memaklumi, merasakan, dan mengetahui bahwa kerendahan hati itu adalah refleksi iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami tentang kerendahan hati. Berkatilah kami Tuhan untuk melakukan seluruh aktivitas kami dari pagi sampai malam hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.